Sekilas informasi ya lur, ini proses pemanenan di kolam bulat diameter 3, kapasitas 4.000 ekor per kolam ya lur. Jadi kami memberikan bukti, bukan sekedar teori ya lur. Tinggi air 40 cm lur. Ini prosesnya, proses pemamanan di legenda perikanan seperti ini lur. Ketebalan ikan sekitar 15 cm ya lur. Setelah dilakukan pengurasan air, jadi ketebalan ikan sampai ke pinggir kolam ya lur. Tuh. Iso anu Mas, ngene Mas. Nggih, sekawan dosa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Berjumpa lagi dengan saya, channel Begundal Perikanan, channel yang selalu memberi informasi dan solusi berdasar fakta dan realita. Salam perikanan lur. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini lur, saya akan membahas mengenai cara aplikasi budidaya lele dengan sistem masing-masing ya lur. Dalam hal ini sistem yang saya gunakan adalah sistem kocor ya lur. Sebenarnya semua sistem itu sama ya lur. Pada dasarnya semua sistem ingin menghasilkan suatu hasil yang maksimal ya lur. Oke lur, jika dulur-dulur mau menerapkan suatu sistem, dulur-dulur harus menerapkan sistem yang benar-benar totalitas ya lur. Jadi jangan setengah-setengah ya lur. Karena kalau menerapkan sistem yang setengah-setengah nanti hasil tidak mungkin bisa maksimal ya lur. Malah kadang terjadi benturan ya lur. Karena sistem yang satu digabung-gabung dengan sistem yang lain. Oke lur, misalnya jika dulur-dulur mau menerapkan sistemnya Begundal Perikanan, yaitu sistem kocor, ya sebaiknya menerapkan secara totalitas ya lur. Misalnya dengan memakai sistem kocor, kita melakukan padat tebar tinggi ya lur. Kedua, ini melakukan pemberian pakan secara kenyang dan merata. Ketiga, melakukan sortir ya lur. Itu hukumnya wajib. Jadi keuntungan sortir itu banyak sekali. Di sistem Begundal Perikanan melakukan sortir cuma satu kali lur. Jadi dalam satu panen itu cuma dilakukan satu kali sortir. Oke lur, untuk yang pertama,
jika dulur-dulur ingin menerapkan sistem kocor, jadi yang dilakukan ya melakukan kocor beneran lur. Jadi bukan melakukan pengisian air secara kericik-kericik ya lur. Jadi nantinya biar hasil maksimal, itu sebagai contoh untuk pengocoran ya lur. Dan juga untuk sistem makannya ya lur, itu sistem kocor memakai aplikasi makan secara kenyang dan merata ya lur. Jadi begini lur, kalau kita memakai sistem kocor ya bisa tidak bisa kita harus melakukan tebar pada tinggi lur, nanti biar bisa maksimal. Jadi semua konsep di sistem kocor, di sistem begundal perikanan itu semua selayaknya dipraktekkan semua lur. Jadi jangan kita melakukan sistem kocor, tebar padatnya misalkan untuk kolam ukuran D3 hanya ditebar 2000 atau 1500, nanti tidak akan maksimal ya lur. Itu sebagai contoh untuk tebarnya lur. Kalau untuk pakannya sudah melakukan sistem kocor, cuma nanti pakannya ngasihnya cuma dikit-dikit, itu juga sama juga bohong ya lur. Jadi hasilnya nggak akan maksimal ya lur. Jadi untuk dulur-dulur semua selayaknya melakukan suatu aplikasi sistem menerapkan itu harus totalitas lur. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasil pasti tidak akan maksimal, tidak akan sesuai yang kita harapkan ya lur. Misalkan seperti tadi, untuk sistem pakannya ya lur, jelas di sistem kocor pakannya kenyang dan merata ya lur. Jadi jika dulur-dulur ngasih pakannya secara kenyang dan merata tetapi airnya keruh, tidak melakukan pengocoran, ya itu akan berdampak buruk. Karena pemberian pakan dengan kenyang dalam situasi air keruh itu akan menimbulkan suatu penyakit ya lur. Memang untuk pertama atau 2 kali bisa, respon ikan masih tinggi, tapi biasanya lur kalau ngasihnya pagi itu bisa makan lahap, nanti sorenya itu nggak akan bisa makan lahap lur, karena yaitu tidak mau melakukan pengocoran secara berkala. Jadi tetap main di air keruh, tetapi sistem makannya full atau kenyang gitu. Ini tidak akan berjalan dengan sempurna ya lur. Juga tidak akan menghasilkan suatu usaha yang maksimal ya lur. Oke lur, dalam hal ini sebagian dari pemberian pakan ya lur. Untuk sistem kocornya sesuaikan dengan kapasitas ikan masing-masing ya lur. Misalnya begini, kita tebar di 3 4.000 sampai 5.000. Jadi nggak ada batas waktu kita harus ngocor berapa jam, itu nggak ada ya lur. Jadi intinya kita ngocor itu
bagaimana agar air tidak jernih dan juga air tidak keruh. Itu sudah takaran yang pas ya Lur. Dan juga sebelum memberikan pakan itu wajib dibibis dulu ya Lur. Jadi kondisi pelet itu sudah mengembang di luar, jadi nanti jika diberikan dengan kenyang itu tidak akan menimbulkan masalah karena sudah pelet sudah mengembang ya Lur. Jadi tidak akan mengembang lagi di dalam perut ikan. Jadi nanti biarpun kenyang, ikan masih aman ya Lur, tidak akan menggantung, tidak akan ngampiak lah istilahnya Lur. Jadi ikan tidak akan nampak di permukaan gitu Lur. Jadi kesimpulannya gini Lur, semua sistem itu baik, bagus. Monggo dulur-dulur yang mau menerapkan sistem apa monggo. Cuma di sistem kocor itu suatu sistem yang simple, murah, tidak bikin ribet, dan hasil alhamdulillah bisa maksimal. Oke Lur, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.